Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai intervensi pihak ketiga dalam hukum acara perdata. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Demikian juga telah tersirat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tugas pokok Badan Peradilan adalah menerima, memeriksa, serta mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Setiap perkara yang diajukan kepada Badan Peradilan dimaksud terdiri dari pihak-pihak, yaitu penggugat atau pemohon dengan tergugat ataupun termohon, dan dimungkinkan adanya pihak ketiga atau orang lain yang merasa berkepentingan terhadap hak-haknya yang berhubungan dengan hak-hak para pihak yang sedang dalam proses peradilan. Karena pada asasnya, setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan hak-haknya atau ingin membela haknya berwenang untuk bertindak selaku pihak penggugat dalam maupun selaku pihak yang tergugat. Selanjutnya, ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara disebut juga dengan intervensi, yaitu fogging, intervensi atau tusemkom, dan freejuaring. Tidak diatur dalam HIR ataupun RBG. Jadi, maupun fogging, tusemkom atau freejuaring itu tidak diatur dalam HIR ataupun RBG. Dan dalam praktek ketiga lembaga hukum ini, ketiga proses ikut sertanya pihak ketiga ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada RV, yaitu pasal 279 RV sampai dengan pasal 70 RV, sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan baik dalam hukum material maupun hukum formil. Jadi, fogging, tusenkom, dan freejuaring ini tidak diatur dalam HIR dan RBG sebagaimana hukum acara yang dijadikan pedoman bagi hakim-hakim dalam mengadili perkara. Tapi, ketiga bentuk ikut sertanya pihak ketiga ini diatur dalam RV, yaitu 279 dan seterusnya, pasal 70 RV dan seterusnya, ini untuk mengisi kekosongan baik dalam hukum material maupun hukum formil. Dan ketiga jenis campur tangan pihak ketiga dalam proses berperkara di pengadilan, yang pertama kami jelaskan mengenai fogging. Fogging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat ataupun tergugat. Yang kedua, tusenkom, yaitu ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara atas alasan adanya kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan atau diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Jadi, tusenkom ini tidak masuk kepada penggugat ataupun tergugat. Adapun fogging yang pertama tadi
pihak ketiga itu masuk kepada penggugat ataupun tergugat. Yang ketiga adalah free juaring, adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab ataupun untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat. Jadi free juaring ini malah ditarik untuk dijadikan pihak ketiga oleh penggugat ataupun tergugat. Biasanya ditarik oleh tergugat untuk dijadikan pihak untuk bertanggung jawab kepada penggugat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk penjelasan jenis campur tangan pihak ketiga ini, baik fogging, Tusenkom, dan free juaring, akan kami jelaskan lebih rinci di video-video selanjutnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.